Terima kasih waktunya Bapak Moderator, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Kami akan menyampaikan tentang bagaimana DIY untuk menuju UHC, karena kemarin setelah kita semua tercapai, tapi dengan adanya closing data PBI, akhirnya DIY juga menjadi turun semua dan tidak tercapai untuk UHC-nya. Kemudian kita melihat dulu, siapa yang mandukan ini? Next Pak, kita melihat dengan kondisi pembangunan kesehatan DIY. Next. Kita lihat dengan indeks pembangunan manusia IPM DIY dengan 4 kabupaten 1 kotanya dari tahun 2011 sampai 2019. Ini kita lihat bersama bahwa IPM DIY itu sudah di atas rata-rata nasional. Dengan demikian pelayanan kesehatan sudah baik. Kemudian juga UHH kita juga sudah di atas rata-rata nasional. Ini kita nomor 2 besar nasional. Kita berada di posisi 79,99. Sementara nasionalnya ada di 71,92. Lanjut. Kita lihat juga dengan kondisi penyakit tidak menular DIY. Ini masih PR besar DIY dengan PTM-nya yang masih tinggi. Kita di asma dengan di posisi nasional nomor 1, kanker, stroke, kemudian juga penyakit jantung, hipertensi, ini kita juga tinggi di urutan keempat. Yang menarik adalah ini gangguan jiwa, kita juga di atas rata-rata nasional. Nah ini PR-nya pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dengan kondisi PTM yang ada. Ini kita masih tinggi di atas rata-rata nasional. Lanjut. Kemudian kita melihat dengan proporsi status gizi, ini yang sangat pendek. Ini kita di tahun 2018 ada penurunan dari tahun 2013 sebesar 27,5% menjadi 21,5% sekarang posisi. Kemudian kita berada di peringkat kedua secara nasional setelah DKI. Lanjut. Ini kita lihat bersama perkembangan kemiskinan DIY 5 tahun terakhir. Di tahun 2019 September kita posisi di 11,44. Jadi DIY ini juga masih kemiskinannya masih di atas rata-rata nasional. Tapi dengan indeks kebahagiaan DIY juga sudah bagus, masuk di 5 besar nasional terbaik. Kemudian juga indeks kesehatannya juga bagus, IPM kita juga sudah di atas rata-rata nasional, tapi miskinnya DIY di atas rata-rata nasional. Nah ini juga menarik, apakah kemiskinan ini juga menjadi benar atau tidak, karena masa iya DIY miskin tapi bahagia, kan tidak begitu. Maka ini juga bagaimana pemerintah daerah ini juga akan menurunkan angka kemiskinan. Kita di tahun 2022 ini akan menjadi 7% untuk penurunan angka kemiskinan. Lanjut. Ini yang tadi saya sampaikan, rencana penurunan kemiskinan RPJMD DIY. Untuk ke tahun 2022 menjadi 7%. Lanjut. Kemudian ini perencanaan di 2021. Lanjut. Ini dengan visi misi Bapak Gubernur untuk terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja
Ini dengan derajat kualitas SDM, IPM kita sudah di atas rata-rata nasional. Kemudian dengan meningkatnya derajat ekonomi masyarakat, indeks Gini, angka kemiskinan, angka kemiskinan juga masih tinggi. Kemudian indeks Gini juga kita ketimpangan masih tinggi. Kemudian ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan nih kita juga masih tinggi. Apalagi ini dengan adanya pandemi, ini juga banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk mendorong atau mempertahankan supaya kemiskinan tidak semakin turun. Kok tidak semakin turun, supaya kemiskinan tidak semakin besar gitu. Lanjut. Saya rasa ini lanjut saja. Lanjut saja, ini semua yang ada di RPJMD, Ibu Gubernur. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, tema RKPD DIY yang awalnya adalah meningkatkan sesuai dengan tema RKP, meningkatkan industri pariwisata dan investasi di berbagai wilayah didukung oleh SDM dan infrastruktur untuk pertumbuhan yang berkualitas. Awalnya tema RKP kita adalah penguatan SDM unggul dan pemantapan infrastruktur strategis untuk pertumbuhan berkualitas. Tapi dengan adanya pandemi, ini kita menjadi penguatan SDM unggul dan percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat DIY. Dengan asumsi ada pandemi COVID, kita bisa selesai di tahun 2020 insya Allah. Kemudian bagaimana perbaikan juga infrastruktur pusat tetap ada di tahun 2021. Kemudian pemulihan kondisi sosial ekonomi dilakukan di tahun 2021. Lanjut. Next. Baik, ini redesign tema prioritas dan tematik pembangunan RKPD 2021. Saya tidak perlu menjelaskan ini. Kita ada tema RKPD, kemudian tadi yang saya sampaikan dengan ada COVID, ada perubahan, kemudian ada tematik pembangunan di 2021, tetap kita sama masih di 2019, penurunan kemiskinan dan ketimpangan antar kelompok pendapatan, penurunan ketimpangan wilayah, kerjasama dan kemitraan pembangunan, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID. Lanjut. Ini lanjut saja. Nah, ini arahan strategis, isu-isu strategis tahun 2021, kesehatan, ada prevalensi penyakit tidak menular, tadi yang saya sampaikan, kita masih tinggi, DIY, kemudian penanggulangan COVID dan stunting, kemudian Germas dan PIS-PK-nya, kemudian jaminan kesehatan untuk mencapai UHC. Nah, ini juga nanti mungkin bisa kita dalam pembahasan UHC yang sudah tercapai, tapi semuanya ada penurunan. Kemarin juga akibat dari ada closing data PBI, kemudian juga layanan dasar untuk mengatasi ketimpangan. Kemudian isu 2021 ada strateginya adalah promosi kesehatan preventif, kuratif, penguatan MONEF, konvergensi stunting, update regulasi dan MONEF Germas, sinergis kabupaten kota, dan tentunya pemerintah DIY untuk mencapai UHC. Lanjut. Ini kita lihat Bapak Ibu sekalian dengan data kepesertaan berdasarkan NIK, ini kecil sekali ya, maaf ya, terlihat tapi tidak terbaca. Ini kalau data per 4 Juni ya, data per 4 Juni mungkin berbeda dengan data tadi yang disampaikan oleh Bu Tari ya. Ini data per 4 Juni 2020. Ini kota, ini dengan total kepesertaan ada 404,014.
Kemudian untuk persenannya ada 97,57%. Kalau tadi Bu Tari sampaikan di 100,36 ya Bu ya. Kemudian Bantul ini 87,51, Gunung Kidul 89,62, Kulon Progo 90,33, Sleman 88,98. Nah, ini yang belum adalah Sleman, Gunung Kidul, Bantul, ada yang mendekati adalah Kulon Progo, dan kota sudah tercapai UHC-nya. Kemudian mungkin tadi yang Bu Tari pertanyakan dengan 100,36%, ini mungkin dalam hal untuk perhitungan Bu, perhitungan UHC-nya itu di mana ada perbandingan yang berbeda ya, perbandingan yang berbeda. Jadi ada data konsolidasi atau data DKB konsolidasi baru yang dipakai di tahun 2019 di semester kedua yang untuk pembandingan. Maka ini mungkin juga yang menjadi 100,36% tadi. Kemudian juga ada permasalahan dengan data PBI yang masih belum valid gitu. Ini juga masalah data, sekali lagi kita kembali ke masalah data, bahwa data PBI juga masih dipertanyakan kevalitannya gitu. Nah, ini juga tugas kita bersama. Kemudian bagaimana juga dengan bayi yang baru lahir, ini juga belum masuk ke dalam pencatatan, karena ketika bayi baru lahir itu kan otomatis akan tertangani oleh BPJS, tapi belum masuk ke dalam pencatatan administrasi, maka itu masuk dalam pencatatan berikutnya. Nah, ini juga mungkin yang menjadi tadi 100,36%. Lanjut. Kemudian ini kita lihat pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan kabupaten kota, ini provinsi dengan jam kesos, kemudian ada jam kesda kabupaten kota, dan ada pendampingan dari JKN. Jadi ini semua terintegrasi berjalan dengan bersama. Lanjut. Halo. Dan juga dengan hasil verval data yang dilakukan oleh kabupaten kota. Halo. Ya, tadi sempat terputus. Halo, bisakah saya didengar? Ya, halo Pak. Sempat terputus, Bu. Silakan. Oh, begitu. Ya, maaf. Ya. Kami ulangin dengan wilayah yang belum terjangkau. Ini ada dengan data lagi, sekali lagi dengan data, ada masyarakat miskin yang belum masuk data PBI. Kemudian ada masyarakat yang sudah tidak miskin, tapi masih masuk di data PBI. Maka very valid data yang harus dilakukan, ada perbaikan inclusion exclusion errornya di data PBI. Nah, ini yang kabupaten kota terus meng-cleansing data PBI untuk supaya validasi data, kevalidan data PBI ini bisa bisa menjadi valid dan benar gitu. Lanjut. Saya rasa ini lanjut, tadi sudah saya sampaikan inclusion exclusion error. Ini lanjut Bapak, tadi sudah saya sampaikan tapi mungkin terputus ya. Ini juga inclusion exclusion error. Lanjut. Nah, ini peran pemerintah daerah untuk sistem pembiayaan jaminan kesehatan. Ini kita ada kontribusi kendali mutu komprehensif. Ini yang PBI APBD, ada kontribusi pembayaran PBI JKN melalui APBD. Kemudian sistem perlindungan miskin dan marginal sakit belum dapat mengakses JKN. Maka ini yang sekali lagi juga ini untuk data ini yang perlu untuk ada perbaikan. Kemudian verifikasi validasi data penduduk miskin, kemudian pelayanan jaminan kesehatan. Nah, ini kemudian DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, ini ada buffer atau
dana penyangga yang masih tercecer dari kepesertaan PBI ini yang dilakukan melalui anggaran APBD di penyangga ini. Tapi sekali lagi sebetulnya kalau very valid data PBI ini benar, valid, sebetulnya penyangga ini sudah tidak perlu, sudah tidak ada bahasa kececer lagi. Tapi karena kondisi real yang terjadi masih ada, maka kebijakan pemerintah DIY ini untuk masih tetap ada dana penyangga ini. Ini kebijakan daerah istimewa dengan disabilitas, kemudian dengan juga jaminan penyangga ini atau buffer, kemudian ada jam khusus untuk penyandang disabilitas, kemudian ini Dinas Kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan dan pelayanan alat bantu. Kemudian untuk jaminan penyangga, ini yang di luar dari yang tercecer tadi, kemudian bagaimana supaya masyarakat miskin dengan segala permasalahannya bisa, yang tidak masuk data PBI, ini bisa ditanggung melalui anggaran penyangga ini. Lanjut. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, jaminan kesehatan, jam kesos. Ini ada jam khusus disabilitas, miskin non yang tidak masuk di jaminan kesehatan, kemudian kita ada dana penyangga, kemudian ada yang rawan kesehatan. Ini juga kebijakan pemerintah daerah ini semua dilayanin melalui yang tidak masuk di data PBI, melalui disabilitas melalui jam khusus, yang miskin, yang non ini dimasuk di jaminan kesehatan, kemudian yang miskin yang tidak masuk di jaminan kesehatan ini juga melalui defable miskin ini juga ada ditanggung, kemudian juga dengan anggaran penyangga, kemudian juga dengan yang rawan kesehatan ini yang melalui seperti penyakit-penyakit yang tidak dijamin di jaminan kesehatan. Jadi ini kebijakan pemerintah daerah, Bapak Gubernur, ini semua dijamin oleh pemerintah daerah. Saya rasa itu, Ibu Bapak sekalian. Kemudian tadi ada pertanyaannya dari Bu Tari tentang kenapa sih DIY belum tidak menjamin apa ya tadi ya? Halo? Memberi perhatian kepada defisit kepada BPJS ya. Nah saya malah bertanya ini, aturannya dari pusat ada nggak Bu yang memang harus provinsi pemerintah daerah itu menanggung itu gitu loh. Nah, ini malah saya balik bertanya karena ketika kita akan menanggung defisit itu, kita dasarnya apa gitu. Nah, sekali lagi yang menjadi pertanyaan kami adalah yang harus krusial segera dilakukan adalah perbaikan data PBI JKN agar pelayanan BPJS ini bisa maksimal. Nah sekarang Dewan Jaminan Kesehatan Nasional kan sudah mengeluarkan tuh data statistik ya. Statistik. Yang satu data gitu loh untuk BPJS. Maka ini yang ke depan yang harus menjadi perhatian kita. Lalu siapa yang mengeluarkan lagi untuk data PBI? Tetap Kementerian Sosial kah dengan kebijakan dari DJKN gitu? Kalau Kementerian Sosial, lalu bagaimana prosedur? Apakah mekanisme yang kemarin ada perubahan? Karena sekali lagi sampai saat ini data PBI JKN itu masih bermasalah validnya gitu. Ada yang artinya itu harus masuk masih dalam data PBI, tapi sudah dikeluarkan gitu loh. Ya. Nah, ini kan yang menjadi masalah di masyarakat. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.